bajunya, Nak? Dapat, tapi saya nggak tahu Tamara mau memakainya atau enggak. Soalnya ini pakaian kampung. Tapi lumayan buat ganti. Terima kasih banyak ya, Fer. Kamu nggak perlu repot-repot sama saya. Nggak apa-apa. Kalau gitu saya pergi mandi dulu ya. Anduknya sudah Ibu siapkan di kamar mandi ya. Iya, Ibu, terima kasih. Makasih ya. Cantik sekali anduk kamu, tunggu apa lagi? Sekarang setelah dia mandi, ajak jalan-jalan. Terus katakan perasaan kamu sama dia ya. Ya. Semuanya kacau semuanya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan saya benar-benar udah kartu mati Dayanti. Maksud Mbak apa? Aduh, saya benci sekali. Mas Anggoro mendengar semua pembicaraan kita di telepon dan dia sangat membenci saya dan dia berniat untuk mengusir saya dari rumah ini. Bayangin Dayanti. Saya dianggap orang jahat, kejam, tidak punya perasaan oleh Mas Anggoro. Dan Mas Anggoro mengatakan bahwa saya tidak pernah mencinta dia. Saya hanya mau hartanya saja. Coba kenapa bisa begini Dayanti? Kenapa saya jadi menjadi orang yang paling bersalah sekarang? Sementara saya ingin yang terbaik bagi anak saya, bagi suami kamu, bagi kita semua Dayanti. Tolong Dayanti, pikirkan, lakukan sesuatu untuk memecahkan masalah ini Dayanti. Tolong saya. Mbak, saya ngerti Mbak. Sekarang Mbak tenang dulu, biarkan saya berpikir. Bagaimana saya bisa tenang Dayanti sementara situasi saya sekarang? Kondisi sekarang ini saya udah rawan sekali. Mas Anggoro bisa saja menceraikan saya, mengusir saya dari rumah ini. Dan anak terkutuk itu akan merasa menang dan berkuasa. Dan jangan salah Dayanti, suami Dayanti juga akan menderita melarat karena dia pasti akan memecat Sukoco dari kantor. Mas Anggoro keterlaluan. Makanya Dayanti, ayo cepat dong. Pikirkan apa yang harus kita lakukan. Saya nggak mau diusir dan saya nggak mau keluar dari rumah ini. Ini rumah saya Dayanti. Saya nggak mau. Saya nggak mau diusir dari sini. Saya nggak mau keluar dari rumah ini. Aduh Dayanti, pikirkan dong. Apa yang harus saya lakukan? Aduh Dayanti, tolong. Saya nggak tahu harus berbuat apa ini. Saya tahu. Saya tahu bagaimana caranya memecahkan masalah ini. Saya nggak mau itu Dayanti, terlalu kejam, nggak mau saya. Mbak, Saya takut. Kalau Mbak nggak mau, berarti Mbak sudah siap membiarkan diri Mbak sengsara dan menderita seumur hidup. Ingat Mbak, ujung pangkal permasalahan ini karena Ferry, hanya Ferry dan bukan yang lain. Dan saya yakin kalau bukan karena si Ferry itu, kalau Ferry itu nggak ada, pasti persoalan ini nggak ada. Jadi kita harus lenyapkan dia Mbak, harus. Tapi terserah Mbak, Mbak mau pilih yang mana? Mbak mau membiarkan masalah ini bertubi-tubi? Atau kita lenyapkan Ferry dan masalah ini kelar. Atau ya Mbak siap menderita aja dan sengsara seumur hidup Mbak. Diusir dan dicerai oleh Mas Anggoro. Dan Mbak tidak akan pernah bisa memiliki harta sepeser pun untuk diri Mbak. Padahal saya tahu bagaimana Mbak berkorban. Begitu besar Mbak berkorban untuk menjadi istrinya Mas Anggoro. Ya tapi ini sih terserah Mbak memilih yang mana. Saya aduh gimana ya? Aduh, tapi saya jelas saya nggak mau menderita lagi deh. Berarti Mbak menerima kan usul saya? Tapi saya tidak mau melakukannya Dayanti. Nggak mau saya. Mbak tidak usah melakukannya sendiri. Kita bisa suruh orang. Kita bisa bikin cerita sedemikian rupa Mbak. Supaya orang tidak pernah menyangka bahwa ini adalah rekayasa kita. Mbak, kalau si Ferry itu sudah tidak ada, kita bebas berbuat apa saja Mbak. Terutama Mbak. Mbak akan puas karena semua harta kekayaan Mas Anggoro akan jatuh ke tangan Mbak dan juga Rudi. Dan Mbak gak perlu khawatir karena Rudi tidak akan pernah lagi memikirkan kakaknya si Ferry itu. Gimana Mbak? Ya saya setuju. Saya setuju sekali. Kamu memang jenius nih. Kamu betul-betul jenius. Kamu memang jenius. Kamu selalu tahu apa yang harus kamu lakukan Dayanti. Sekarang saya telepon teman saya dulu. Untuk apa? Loh, meminta dia untuk melakukannya Mbak. Mbak, tenang aja Mbak. Dia itu sangat profesional. Sudah banyak sekali kliennya yang berhasil. Gimana Mbak, oke? Ya, ayo cepat.
sibuk, Mbak. Coba lagi. Masih sibuk juga. Terus coba sampai dapat. Selamat siang Tamara. Hai, selamat siang. Maaf ya, saya kesiangan. Nggak apa-apa, makan yuk. Yuk. Yang lainnya pada kemana, Fer? Mereka sudah pada makan. Tapi saya sengaja nungguin kamu karena saya tahu kamu pasti nggak ada yang nemenin makan. Gimana, semalam tidurnya nyenyak? Nyenyak sekali. Sampai saya nggak sadar kalau saya udah di kamar. Siapa sih yang gendong saya ke kamar? Saya? Maaf. Waktu itu saya nggak tega ngebangunin kamu. Sekali lagi saya minta maaf ya, saya ngerepotin kamu. Nggak apa-apa. Lagian badan kamu kan nggak begitu berat. Saya anggap waktu itu saya sedang gendong si Kasim. Makan dong. Masakan ibu ini kan enak loh. Ya? Ayo. Fer, Ya. sebenarnya kamu keberatan nggak sih saya tinggal di sini? Benar? Benar. Kalau saya keberatan, sudah lama kamu saya turunin di jalan. Jahat kamu. Kalau saya mau tinggal di sini beberapa hari lagi, boleh nggak? Ya, tapi bagaimana dengan mama kamu? Dia pasti nggak setuju. Ferry, mama saya mulai sekarang tidak berhak atas kehidupan saya. Dia nggak boleh ngatur lagi. Boleh nggak, Fer? Terserah kamu. Kok jawabannya hanya terserah kamu? Tamara, kalau saya bilang nggak boleh, pasti kamu akan marah dan kamu tidak akan berteman lagi dengan saya. Makanya saya bilang terserah kamu. Itu berarti saya percaya sama kamu. Segala keputusan yang kamu ambil itu adalah yang terbaik buat kamu. Oke? Terima kasih banyak. Kamu baik sekali sama saya, Fer. Halo, Halo? Bisa bicara dengan Romi? Anda siapa? Saya Yanti, istrinya Mas Sukoco. Rominya ada? Ya, saya Romi. Anda ada perlu apa telepon saya? Kami butuh bantuan kamu, Rom. Bantuan apa? Bunuh orang. Anda tepat memilih orang. Karena saya adalah orang yang tepat untuk melakukan hal itu. Sekarang tinggal pilih. Mau cara kasar atau halus? Cepat katakan. Kami mau cara yang halus. Itu gampang. Tapi sangat mahal. Berapa? 100 juta. Apa? 100 juta? Mahal sekali. Nggak masalah, Yanti. Sini, biar saya bicara. Sini. Halo? Ya, begini ya. Untuk saya, 100 juta ataupun 150 juta tidak masalah. Yang penting Anda harus melaksanakan pekerjaan ini dengan tuntas. Tanpa bekas dan tanpa jejak. Saya tidak mau ada satu orang pun yang tahu persoalan ini. Kita main bersih dan halus. Oke? Jangan khawatir. Saya sudah biasa melakukan hal ini. Sekarang di mana kita bisa bertemu? Kalau untuk itu kamu catat saja alamatnya. Biar nanti Yanti yang akan ketemu kamu di sana. Baik. Sebentar lagi penyanyi kita akan keluar. Kalau kalian gak sabar, lebih baik kalian keluar deh dari sini. Ini ada apa nih kok? Ngapain rame-rame gini? Kami ingin melihat penyanyi, Pak. Katanya Kasim di sini ada penyanyi. Iya, di sini memang ada penyanyi namanya Tamara. Tapi Mbak Tamara kemari bukannya mau nyanyi, mau istirahat. Nah, ngapain? Ayo pulang-pulang, ayo pulang-pulang. Gak bisa, Pak. Kami harus melihat Tamara. Iya. Ada apa
sih ribut-ribut? Halo semuanya. Sedang apa kalian di sini? Menunggu Kak Tamara. Iya nih, si Kasim ngajak teman-temannya kemari, pengen bertemu dengan Mbak Tamara. Mungkin minta tanda tangan kali. Tapi kalau Mbak Tamara merasa terganggu, biar saya usir mereka ya. Oh jangan, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Mana bukunya? Keanggunanmu adalah inspirasiku, Tamara. Karena kamulah saya punya semangat untuk merangkai kata demi kata dalam setiap tulisan-tulisan saya. Bu, saya sudah suruh orang untuk mencari Tamara ke hotel-hotel dekat sini. Mereka sekarang sedang menyebar. Tidak ada wartawan yang tahu kan? Tidak ada, Bu. Bagus. Dia pasti tidak bisa pergi kemana-mana. Karena dia tidak membawa dompetnya. Keterlaluan anak itu. Kalau sudah ketemu akan saya hukum dia. Sampai dia tidak berani berbuat seperti ini lagi. Permisi, Bu Laura. Ya? Ada telepon di line 4 dari Ibu Tamara, bisa diterima? Ya, terima kasih. Terima kasih. Dia pasti minta dijemput. Karena tidak bisa membayar hotel. Halo? Mama, ini aku. Ada apa sayang? Kamu tidak punya uang untuk membayar sewa hotel kamu tadi malam. Mama akan datang ke sana, membayar sewa hotel kamu dan menjemput kamu. Tapi Mama harap kamu jangan sekali lagi berbuat seperti ini. Sayang sekali, Ma. Aku telepon bukan untuk ngomongin itu. Aku telepon, aku cuma mau kasih tahu kalau malam nanti aku tidak akan show. Kamu tidak bisa berbuat begitu, Tamara. Kamu tidak bisa seenaknya. Kamu akan melanggar kontrak perjanjian dengan pemilik hotel ini. Mama gak usah khawatir, Ma. Aku akan urus ini semua. Aku akan minta maaf pada semua penggemar aku dan kepada pihak hotel. Oke? Di mana kamu sekarang? Bukan urusan Mama. Tamara? Yang pasti, sekarang aku berada di tempat di mana aku bisa menjadi diri aku sendiri tanpa eksploitasi, Ma. Tamara dengar Mama dulu. Aku gak mau dengar lagi omongan-omongan Mama. Tamara? Kurang ajar. Dia semakin berani sama saya. Kita lihat saja anak manis. Siapa yang lebih berkuasa daripada mama kamu? Pak Bemi? Oh, iya Bu. Ibu Laura, ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Ya. Saya mau membatalkan kontrak anak saya untuk show di sini. Saya akan pulang dan uangnya akan saya kembalikan. Dan untuk urusan yang lainnya, tolong hubungi pengacara saya. Karena saya tidak mau pusing. Dan tolong katakan pada Pak Thomas, saya minta maaf. Saya membatalkan kontrak ini karena bukan kesalahan saya, tapi karena ada kesalahan teknis. Ibu Laura, Ya? sayang sekali kami nggak bisa meluruskan permintaan Ibu. Kenapa? Pembatalan kontrak ini kan bukan karena kesalahan saya, tapi karena anak saya sakit. Kan kalau orang sakit tidak bisa dipaksa untuk show. Tapi nggak akan semudah itu, Bu. Pak Bembi, kalau saya sudah bilang tidak, itu berarti tidak. Pas 10 juta. Om tidak mau dengar kamu kekurangan uang untuk menggugurkan kandungan kamu. Mengerti? Makasih ya Om. Om mau kan anterin saya? Yang lain kan dianterin sama pacarnya.
Masa cuma saya yang enggak? Nggak mau. Kamu gila, Rin. Dilihat orang bagaimana sih? Kamu kan tahu kan, saya kan punya istri. Udah, jangan nangis. Saya tambahin ya. Buat ongkos taksi. Oke kan? Makasih ya Om. Kamu perginya jam berapa? Jam 12. Jam 12. Sekarang baru jam 10. Masih ada waktu. Waktu untuk apa Om? Itu biasa. Om, nanti janinnya tambah kuat loh. Nggak apa-apa. Sekali aja sih. Malah bagus loh. Untuk orang kami bagus. Sebelum rapat dimulai, Papa mau membicarakan masalah-masalah yang akan kita bahas dalam rapat nanti. Pada mulanya, kakak kamu Ferry menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam laporan tahunan yang dibikin oleh Sukoto. Ditemukan ketidakwajaran dalam kontrak-kontrak, juga harga bahan baku sangat mahal. Setelah dicek oleh Arif, ternyata ada beberapa perusahaan yang menawarkan proposal yang jauh lebih baik dari proposal yang diajukan oleh Amit Sembada. Kelihatannya Sukoto sudah menyalahgunakan kekuasaannya dalam menentukan tender, dan ini sangat amat merugikan perusahaan. Makanya Papa ingin mendapat kamu, bagaimana kita atasi masalah-masalah ini. Ruth, tindakan apa yang akan kamu lakukan? Saya sebagai pimpinan perusahaan, kamu harus membuat sebuah keputusan yang sangat menguntungkan untuk perusahaan. Mungkin saya akan mengadili buat siapa saja yang akan merugikan perusahaan, Pak. Terus? Ya kita menegur dan kita memberikan peringatan kepada mereka. Tapi kalau mereka tidak mengindahkan, ya terpaksa kita pecat. Papa sependapat dengan kamu. Tapi masalahnya adalah kita bukan hanya sekedar memecat orang. Yang kita pecat adalah keluarga kita sendiri yang bernama Sukoco. Hubungan antara Sukoco dan mamamu sangat erat. Mereka bersaudara seperti Baut dan Mun. Dan terus terang Papa nggak bisa bicara ini sama mama kamu. Sejak ada peristiwa tadi pagi yang sangat menyakitkan hati Papa. Papa minta kamu saja yang bicara sama mama kamu. Kamu bisa jelaskan kenapa kita pecat Sukoco. Pasti saya akan usahakan, Pak. Papa percaya kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi Pak, kapan Papa akan menyuruh Ferry pulang? Habis rapat ini nanti Papa telepon. Thanks, Pak. Ya, kita ke ruang rapat. Kita udah ditunggu. Saya akan kirim kabar secepatnya, si Teddy. Aduh, saya kan tidak pernah ingkar janji. Kapan saya pernah ingkar janji sama Soseti? Selalu itu pada waktu, kan? Saya usahakan. Ya. Tuh, saya udah diberitahu untuk rapat. Ya. Oke, doain supaya usaha kita, kerjasama kita bisa berjalan lancar lagi. Baik. Selamat siang, Sis Teddy. Ya. Saya mau rapat dulu. Rapat maksud saya. Oke. Selamat siang ya. Yuk. Yuk, dah. Rapat sudah mau dimulai. Itu juragan-juragan udah pada ngumpul. Sudah. Ayo, cepat. Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Rudi. Om senang sekali kamu yang memimpin rapat siang ini. Sukoto, duduk. Rapat segera kita mulai. Rudi, tolong pimpin rapat. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Seperti biasa, yang telah kita ketahui bahwa rapat kita kali ini adalah ingin membahas proyek-proyek yang telah kita jalankan.
Tapi sebelumnya saya mengharapkan saudara melihat laporan yang telah saya rangkum. Ya, saya hanya ingin tahu berapa persen perbedaan modal proyek kerja kita apabila kita menggunakan proposal dari PT-PT yang berbeda. Mbak Linda, semuanya sudah beres. Oh ya? Saya sudah berikan ciri-ciri si Ferry, juga alamatnya di Cilacap, berikut uang mukanya. Kalau gitu kapan dia mulai kerja? Hari ini juga kita bisa dengar gimana hasil kerjanya. Good. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Saya tidak pernah melakukan KKN di perusahaan ini. Pemilihan PT Ami Sembada didasari oleh pertimbangan yang matang. Pertimbangan yang sangat akurat. Bapak lihat sendiri, kerjasama kita selama ini baik, rapi, tidak ada cacat maupun celahnya, Pak. Kalau Bapak sampai menuduh saya melakukan KKN, berarti sudah ada yang memfitnah saya. Om Sukoco. Saya tidak bisa terima. Tidak bisa terima. Kalau Om Sukoco tidak bisa terima, terus apa artinya data-data yang telah kita kumpulkan? Data? Data apa? Siapa yang mengumpulkan data-data? Si Arif kan? Dia tahu apa? Dia hanya ingin menggeser saya karena ingin menggantikan jabatan saya. Apa maksud Pak Sukoco? Jangan berlagak bodoh. Aku tahu semuanya. Tapi kamu sudah berhasil menghasut Pak Anggoro untuk membenci saya dan mengeluarkan saya dari perusahaan ini. Cukup! Pak Anggoro akan tahu kebusukan kamu. Kehadiran saya di sini bukan untuk memperlihatkan keburukan anak buah saya satu persatu. Tapi saya mau tanya, kenapa PT Ami Sembada selalu memenangkan tender di perusahaan kita? Kenapa bukan PT Citra atau Dimas Sejati yang jauh lebih murah, lebih kreatif? Kenapa? Kalau menurut kamu PT Ami Sembada lebih bagus, kenapa kita tidak pernah puas dengan pekerjaannya? Kenapa? Karena memang PT Ami Sembada tidak pernah becus menyelesaikan proyek-proyek yang dikerjakan oleh dia. Ngerti kamu? Saya tidak akan memperpanjang masalah ini. Tapi mulai hari ini, Sukoco, saya berhentikan kamu sebagai kepala tender sampai waktu yang akan ditentukan kemudian hari. Dan sebagai gantinya saya angkat Arif sebagai kepala tender. Pak Anggoro. Dan ini rapat saya tutup. Arif, selamat. Dasar brengsek! Arif. Jahanam. Kamu akan merasakan pembalasan. Brengsek! Kamu juga. Saya tampar. Sekali lagi selamat. Kenapa, Mas? Mas mau bicara sama dia? Aku bingung ya. Aku bingung. Bingung kenapa sih, Mas? Ada apa sih, Mas? Mas Anggoro ya. Dia memecat saya. Apa? Ini semua gara-gara Arif. Gara-gara Arif. Bajingan itu telah memfitnah saya habis-habisan ya. Dia menjelek-jelekan saya di depan Mas Anggoro. Kamu bayangin ya, bagaimana posisi saya. Malu ya, malu sekali. Mas Anggoro memecat saya di depan orang banyak ya. Lebih baik saya bunuh diri ya. Bunuh diri aja saya ya. Mas, jangan, Mas. Mas, tolong, Mas. Jangan, Mas. Jangan lakukan, Mas. Mas, tolong, Mas. Mas. Ada apa sih, Dianti? Mas Anggoro memecat Mas Sukoco, Mbak. Apa? Mas, tolong, Mas. Mas, jangan bunuh diri, Mas. Kalau Mas mati, saya sama siapa, Mas? Saya nggak punya siapa-siapa lagi. Tolong, Mas. Jangan, Mas. Lebih baik Mas pulang. Kita bicarakan masalah ini di rumah, Mas. Tolong, Mas. Baik kan. Aku tunggu di rumah ya. Mas Anggoro betul-betul sudah keterlaluan.
Dia sudah tidak memikirkan perasaan saya lagi. Dan dia sudah membuat saya marah, Deyanti. Karena itu saya berjanji, kalau Ferry sudah tidak ada lagi, saya akan mengembalikan suasana ini seperti dahulu lagi. Saya berjanji, Deyanti. Untuk orang secerdas dan setegas kamu, posisi ini sangat baik. Dan saya harap kamu bisa menjalankan kepercayaan saya dengan baik. Mudah-mudahan, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Saya ada rapat kecil dengan staf saya. Silakan. Saya bangga sama kamu, Ruth. Kamu bisa menjalankan perusahaan dengan baik. Selamat siang, Om. Om pasti lupa ya? Pasti ya? Iya, Om. Udah tambah besar, tambah cantik. Kapan datang dari Amerika? Hari ini, Om. Hari ini? Iya, Om. Ya, dari airport saya langsung sini. Ya, saya mau bikin kejutan sama Papa. Ruth, kamu masih ingat anaknya Pak Arif? Iya, saya ingat. Halo, apa kabar Mas Rudi? Baik. Waktu kecil kalian begitu akrab, sekarang kok kayak orang asing? Asih, yuk. Sambil nunggu kita ngobrol di ruangan Om. Yuk. Tapi Om, Papamu masih ada rapat, sambil nunggu kita ngobrol di sana. Saya ingin tanya soal kuliah kamu. Yuk. Yuk. Kamu udah semester berapa sih? udah selesai Om. Ya, tinggal bikin skripsi lah. Oh. Ambil jurusan apa sih? Manajemen bisnis Om. Wah, cocok kalau gitu. Apa yang cocok Om? Loh iya, itu kan sesuai dengan jurusannya papamu. Jadi nanti suatu saat kamu bisa gantiin papamu. Om ada aja. Pak, saya mau telepon Ferry dulu ya. Bentar aja, masa harus jadi tinggal sendirian sih? Ya, saya nggak akan lama. Nanti saya pasti akan balik lagi ke sini kok. Ya Pak, Resti. Iya Mas. Kamu udah punya pacar? Om, jangankan punya pacar, punya temen cowok aja kalau ketahuan Papa habis deh diinterogasi. Makanya Resti malas punya pacar. Itu taktik papamu. Dia nggak mau cepet-cepet ditinggal sama kamu. Arif. Nggak pernah berubah. Dia selalu ketakutan ditinggal anak gadisnya. Saya nggak tahu ada danau begitu indah di Cilacap ya. Danau ini memang jarang didatangi orang. Mungkin belum banyak yang tahu. Ya, yang tahu hanya sekitar penduduk sini saja. Hati-hati. Kamu lihat pemandangan sana. Kalau saya banyak uang, saya ingin membangun rumah kayu. Sekalian saya tinggal di sana. Ya, sambil berkebun. Ya, saya juga mau kayak gitu. Tapi sayang, saya nggak punya uang. Sebenarnya kamu punya uang, cuman kamu lebih senang menyumbangkannya ke yatim piatu kan? Karena saya pikir mereka lebih membutuhkannya. Iya saya tahu, tapi kamu boleh dong nyenengin diri kamu sedikit, nabung sedikit-sedikit buat diri kamu, ya kan? Ya, tapi nanti. Wah. Makasih ya. Sama-sama. Untung kamu nggak sampai kecebur. Kalau kamu kecebur nanti kamu dimakan buaya. Emangnya ada buaya di sini? Ada, tapi buaya darat. Brengsek kamu.
Apa-apaan sih kamu ini? Kamu kayak orang gila kamu. Ini cara kamu nyambut suami baru pulang dari kantor. Apa saya nggak bisa disambut dengan baik saat saya masuk rumah saya sendiri? Karena kamu sudah memperdayai saya, Anggoro. Kamu permainkan emosi saya. Kamu ciptakan suasana yang membuat saya emosi. Dan kamu kenal sekali saya. Begitu saya emosi, saya akan jadi histeris. Hah? Kamu kepingin? Kamu mau saya mencoba bunuh diri lagi? Atau kamu kepingin saya betul-betul mati beneran? Kamu kepingin saya mati beneran? Bilang! Saya memperdayai kamu itu apa? Apanya yang saya perdayakan dari kamu? Kamu mulai aneh kamu. Saya kira kamu udah berubah kamu. Udah nggak beres kamu. Anggoro, kamu sengaja menciptakan suasana seperti ini. Ngaku saja, kenapa sih? Ngaku! Ngaku apa? Saya harus ngaku apa sama kamu, Linda? Saya nggak pernah bohong sama kamu. Nggak pernah. Oke, kamu nggak pernah bohong sama saya. Oke, saya sekarang mau tanya sama kamu, Anggoro. Apa yang kamu lakukan hari ini di kantor? Hah? Kenapa kamu mengangkat Arif untuk menjadi pimpinan? Sementara kita semua tahu bahwa anak saya Rudy yang sepantasnya dan seharusnya menjadi pimpinan di perusahaan kita. Kenapa mesti Arif? Rudy memang pimpinan. Pimpinan di perusahaan kita memang Rudy. Arif cuman kepala tenda. Ngerti kamu? Anggoro, berarti ada konspirasi. Saya yakin ada sesuatu di balik semua ini. Dan kamu tahu, sebagai seorang ibu saya punya naluri bahwa akan terjadi sesuatu yang tidak baik untuk anak saya, Rudy. Ayo, bilang, ada pasti konspirasi. Konspirasi? Konspirasi apa? Ada maksud-maksud tertentu apa? Coba kamu jelaskan sama saya. Terangkan sama saya. Kamu memecat Sukoco supaya tidak ada satu orang pun di kantor yang bisa menghalangi persekongkolan kamu. Iya kan? Begitu kan? Saya pecat Sukoco karena dia salah dan dia nggak becus kerja. Kamu? Anggoro dengar ya. Bukan karena dia tidak becus. Tapi karena kamu mau memberi kesempatan kepada anak kamu Ferry. Dan kamu sengaja mempromosikan Arif supaya dia tetap bisa mempengaruhi kamu untuk menarik Ferry kembali. Ya kan? Begitu kan? Saya nggak ngerti jalan pikiran kamu. Dan bagaimana mungkin kamu bisa berpikiran semacam itu? Saya nggak ngerti. Heran kamu? Aneh saya. Hah? Saya mulai punya pikiran seperti ini sejak kamu mulai menyayangi Ferry. Dan pilih kasih antara Ferry dan anak saya Rudy. Itu sebabnya kalau kamu mau tahu. Lin, saya kira kamu benar-benar sudah mulai gila. Ini buktinya. Ini buktinya, Anggoro. Begitu saya bicara soal kebaikan dan masa depan anak saya, kamu bilang saya gila. Kamu tahu, saya akan bisa gila dan bisa menjadi lebih gila lagi kalau kamu tidak mengembalikan posisi Sukoco pada posisinya semula di perusahaan kita. Itu saya akan jadi benar-benar gila. Tahu kamu? Hanya untuk mengembalikan kedudukan Sukoco. Kamu teriak kemana-mana. Linda, saya kasih tahu kamu, itu ada sebuah keputusan kantor. Dan juga keputusan anak kamu dalam meeting. Saya kasih tahu kamu, lain kali kalau ada urusan-urusan bisnis atau urusan kantor, kamu tanya langsung sama anak kamu. Dan saya ingatkan sekali lagi sama kamu, Linda. Jangan pernah teriak-teriak di depan saya. Ngerti? Biarin! Gemes saya. Mbak, ngapain sih Mbak mesti sibuk-sibuk khawatir soal Ferry ngabis-ngabisin tenaga dan ngabis-ngabisin energi? Toh sebentar lagi juga dia lenyap, Mbak. Tapi kapan, Dek Yanti? Beberapa menit lagi kita akan dengar kabar tentang lenyapnya Ferry. Berarti kita akan merayakan kemenangan kita. Kamu tahu nggak kenapa tadi saya ngotot? Itu bukan karena urusan Ferry saja, tapi saya ingin menyelamatkan suami Dek Yanti. Tapi Mbak, setelah berita tentang akhir hayat Ferry ini kita dengar, pasti Rudy kaget dan mungkin beberapa hari dia nggak masuk kerja. Kamu nggak usah pikirin soal itu, kamu nggak usah khawatir. Pokoknya kalau Ferry lenyap, saya akan mengembalikan posisi Sukoco suami kamu itu kembali di kantor.
Makasih ya Mbak. Mbak, ini sekarang saatnya Romi menghabisi Ferry. Oh ya? Merinding saya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.